Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mewawancarai Pak Anam, Kepala Sekolah SDI Miftahul Hikmah, tentang beberapa kebijakan yang mendasari beliau di dalam memutuskan segala hal. Ikuti wawancara saya dengan Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam Bapak Isnal. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan panjenengan sebelum memutuskan maupun setelah memutuskan itu, prosesnya itu bagaimana. Pertanyaan pertama itu begini, Pak. Bagaimana Pak Anam ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika itu misalnya satu sisi jenengan punya keyakinan seperti ini, tapi di sisi lain misalnya yayasan punya keputusan yang lain. Atau kalau bujukan moral itu biasanya terkait dengan jenengan merasa bahwa oh itu salah, tapi ini adalah ada perintah misalnya dari atasan atau dari mana. Nah, kalau misalnya jenengan itu dihadapkan kepada permasalahan seperti ini, bagaimana? Oke, terima kasih Pak Isnal. Memang seringkali dan juga tidak hanya sekali dua kali, sering juga ini terjadi bentrokan seperti itu. Satu sisi memang di luar keinginan kita, tapi itu memang sudah kebijakan dari atasan. Yang pertama yang kita laksanakan itu adalah kita pendekatan dulu dengan yayasan, atau pendekatan dengan yang membuat suatu kebijakan itu, kita sampaikan plus minusnya itu seperti ini. Nah, setelah itu kita sampaikan bahwasanya ini nanti setidaknya kalau tetap dijalankan, ini imbasnya nanti ke guru atau ke siswa, atau dalam jangka panjang malah akan lebih parah lagi. Mungkin ke nama SDI Miftahul Hikmah. Itu yang kita lakukan. Jadi pendekatan ke yayasan terlebih dahulu sebelum memang itu benar-benar menjadi kebijakan yang memang sudah tidak bisa diubah kembali. Mungkin seperti ini itu. Iya. Jadi jenengan kalau membuat kebijakan itu kira-kira ini kepentingan pribadi atau kepentingan sekolah ya. Ini kepentingan yang jangka pendek atau jangka yang panjang. Nah, kalau jangka hanya kepentingan jangka pendek tapi kemudian menimbulkan masalah di jangka panjang, tentu itu akan menjadi pertimbangan begitu ya. Terus kemudian bagaimana Pak Anam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bila misalnya ada ini ya, sama-sama benar menurut jenengan, terus sama-sama juga mengandung nilai kebajikan. Satu sisi kalau saya misalnya ada siswa yang bermasalah, satu sisi jenengan ingin menerapkan peraturan, tapi di sisi lain jenengan kasihan sama anak ini kalau sampai tidak naik, misalnya seperti itu. Atau guru yang ada di sini, kalau misalnya satu sisi dia melakukan pelanggaran, nggak pernah ngajar misalnya, atau mungkin sudah pindah ya, tapi di sini lain jangan kasihan, ini belum jelas ini anaknya ini ya mau kerja di mana, sudah diterima di misalnya ikut P3K, tapi pasalnya belum jelas apa benar mengikuti apa tidak. Satu sisi jangan ingin kalau kasihan sama dia kalau belum jelas ini ya tetap di sekolah ini. Ini bagaimana ini? Yang jelas dasar yang kita laksanakan sebelum menentukan itu adalah kita musyawarah dulu dengan beberapa waka-waka yang di kita. Ya, ketepatan kita kan memang walaupun tingkat SD, tapi kita juga ada waka-waka, mungkin waka kurikulum, waka kesiswaan,
kemudian waka sarpas dan sebagainya. Dalam penentuan kebijakan kita biasanya tidak meninggalkan atau tidak melupakan waka-waka yang ada di kita. Nah, kalau toh nanti ada dua kebijakan yang memang sama-sama benarnya, dari satu sisi kalau kita melaksanakan yang ini tapi nanti imbasnya di sisi lain nanti ini juga nanti jadi korban dan sebagainya, ya itu kebijakan itu ya kita sampaikan ke teman-teman yang di waka-waka. Kemudian dari waka-waka pun ada masukan ya seperti ini. Kemudian setelah sudah mengkerucut suatu kebijakan itu, baru nanti kita melaksanakan kebijakan itu. Ya, walaupun secara pelaksanaan mungkin ada yang mungkin dirugikan atau mungkin memang tidak sesuai dengan kata hati. Seperti itu. Jadi itu kita mencari musyawarah yang mufakat itu. Seperti itu. Apakah memang setiap kalau misalnya gini ya, langkah prosedur yang baku di sini itu seperti apa? Kalau langkah yang prosedur yang baku memang tidak ada, ya memang tidak ada. Cuman kalau toh itu memang dirasa oh ini tidak perlu kita sampaikan dengan rapat intern kecil karena itu hanya sebatas seperti ini, mungkin langsung kebijakan dari kita. Prosedur apa yang biasa panjenengan lakukan sebelum memutuskan sesuatu? Prosedur yang sudah kita laksanakan ya, kalau toh itu berhubungan dengan orang banyak termasuk siswa, itu kita biasanya satu kita atau bertemu dengan waka-waka yang di sekolah, jadi waka kurikulum, waka kesiswaan, sarpras ya, kita menyampaikan ada seperti ini, minta pertimbangan dan solusi dari teman-teman. Nah dari hasil itu baru nanti kita sampaikan ke teman-teman dan juga langsung ke, kalau itu melibatkan siswa atau orang tua, kita sampaikan ke orang tua. Tetapi ada kadang pula yang tanpa kita mengumpulkan teman-teman waka ada. Toh itu nanti kebijakan seperti itu langsung dari kepala sekolah dan itu biasanya tiap tahun kita laksanakan. Artinya tidak ujuk-ujuk saat ada ini baru enggak. Jadi itu apa ya? Dulunya seperti itu. Taruhlah seperti ini. Taruhlah mungkin seperti karena kan kita sekolah swasta ya. Sekolah swasta beda dengan negeri kan tidak ada infak atau SPP ya. Kita kan sekolah swasta. Ketika ada tunggakan dari orang tua sebelum SAS, sebelum sumatif, kita kan biasanya melayangkan surat edaran. Ya. Kok sampai dengan batas waktu yang ditentukan itu tidak ada pembayaran, ya biasanya kita langsung manggil orang tua. Nah, hal seperti ini kita tanpa melibatkan waka-waka, itu langsung keputusan kita sendiri. Nah, seperti itu. Karena memang dulu seperti itu, biasa seperti itu. Yang Pak Anam anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Yang dimaksud dengan dilema etika itu ya tadi, satu sisi ini kita anggap benar, di sisi lain ada perintah, ada keputusan, ada kebijakan. Nah ini bagaimana yang menurut jenengan efektif mendamaikan dua kepentingan ini? Ini memang dilema dari kita ya, kadang seperti itu. Cuma tetap kita yaitu pendekatan dalam artian antara kebijakan yang di sekolah dengan kebijakan yang di atas, itu kita satu padukan. Karena mungkin dari perwakilan sekolah mungkin kita menyampaikan ke yayasan, menyampaikan yayasan seperti ini, plus minusnya kalau
kebijakan dari yayasan. Tapi kalau kebijakan dari sekolah itu plus minusnya seperti ini. Nah, kita jelaskan ke yayasan. Jadi intinya kita melalui pendekatan, supaya nanti di kemudian hari atau ketika kebijakan itu sudah diputuskan, itu semua juga legowo. Tidak ada yang saling menyalahkan ini dan itu, tidak ada yang saling membenarkan. Jadi prosedurnya kita memang tetap saling pendekatan itu. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu tadi, dilema etika itu sing jelas apa? Tantangannya itu satu nggih. Jelas kita nanti ada mungkin di antara guru-guru kita salah satu mungkin ada yang tidak suka dengan kita. Ya, dalam artian kebijakan yang sudah dilaksanakan kan terkadang tidak sesuai dengan harapan guru tersebut. Kadang kita tidak dihargai atau terkadang itu ketika kita butuh bantuan apa, ya kadang nggak direken dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tantangannya memang kita sesama guru. Apakah Pak Anam memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda, Pak Anam ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Anam jalankan? Ya, ini mungkin kasus ada guru yang ya kurang etis atau melanggar kode etik di sini, terus satu sisinya kan kasihan ya sama dia, misalnya tidak punya pekerjaan ya tetap dipekerjakan di sini, tapi kalau bekerja di sini kok melanggar misalnya, seperti itu bagaimana Pak? Yang jelas kalau ada yang seperti itu, yang pertama proses dari kita biasanya kita manggil guru yang bersangkutan itu. Memanggil guru yang bersangkutan itu kita bicara dari hati ke hati, yang dimaksud guru tersebut itu bagaimana, kita tanya dari hati ke hati maksudnya itu bagaimana. Kalau ingin tetap di sini berarti setidaknya kan harus mengikuti aturan atau etika yang sudah ditetapkan di sekolah. Tapi kalau toh memang tidak, kita tidak bisa gandoli. Itu yang pertama. Artinya kita memang memanggil guru tersebut, kita sampaikan plus minusnya, kita sampaikan bagaimana aturan kalau sudah berada di sini setidaknya mengikuti aturan yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seketika itu tidak seketika itu artinya kita kasih jangka waktu. Kalau toh tidak ada keputusan dari guru tersebut itu menjawab iya tidaknya hari ini, kita kasih batas waktu. Besok atau besoknya lagi. Kalau sudah ada keputusan, insya Allah besok kamu bisa menjawab. Nah, berarti nanti kita ada pertemuan kembali. Ya, menindaklanjuti yang kemarin. Nah, kalau sudah ada keputusan seperti itu, ya besoknya, nah itu nanti yang akan menjadi kebijakan atau yang kita sampaikan dalam kasus seperti ini. Kira-kira faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Anam dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu seperti apa faktornya? Faktornya mungkin ini bisa juga kan ide dan masukan dari teman-teman. Itu karena kan sekali lagi kita kan lebih mendahulukan kebersamaan, ya, lebih mempertimbangkan yang namanya duduk bersama dengan teman-teman itu. Jadi adanya ide dan masukan dari teman-teman yang membantu untuk kebijakan kita. Kemudian yang kedua faktornya itu adalah yaitu mungkin karena kita kan sekolah swasta ya. Kalau toh
yayasan itu mengikuti atau menyetujui daripada keputusan kita, nah itu yang sangat kami harapkan. Jadi persetujuan dari yayasan itu faktor yang terpenting itu. Tentu kan dengan komunikasi ya, yang bagus dengan beliau-beliaunya itu. Nah, terus kemudian terakhir dari pembelajaran apa yang jenengan peroleh, yang dari pengalaman mengambil keputusan yang dilema itu tadi, dilema etika itu tadi. Pembelajarannya bisa saya ambil ya, dalam kebijakan apapun yang sekiranya itu adalah dampaknya itu untuk semua orang, ya. Taruhlah mungkin di sekolah, dampaknya itu tidak hanya kami kepala sekolah atau stakeholder di sini, tapi dampaknya juga guru, siswa, orang tua, yang itu dampaknya sangat luar biasa. Keputusan itu setidaknya harus memang benar-benar diputuskan dengan cara kita adakan apa niku pertimbangan dari beberapa teman yang ada di sekitar kita. Karena dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dari guru-guru kita itulah, insya Allah dalam memutuskan suatu kebijakan itu, walaupun nanti memang ada minusnya, itu tidak sebesar yang kalau kita memutuskan sesuatu itu tanpa adanya kebersamaan dengan teman-teman yang lain. Mungkin hanya itu. Ya. Terima kasih atas kesempatan untuk wawancara ini. Ya, semoga kebijakan-kebijakan jenengan nanti membawa hasil yang lebih baik. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menggali beberapa informasi terkait kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang pernah Bapak buat. Yang pertama, bagaimana Pak Samsul mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Misalnya ada kebijakan dari kepala cabang dinas kabupaten kota, tapi di sisi lain itu berlawanan dengan prinsip dari jenengan. Dalam bahasa ini dinamakan dengan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana jenengan menyikapi? Terima kasih Pak Isno atas pertanyaannya. Yang jelas kita itu bekerja pada suatu lembaga yang di situ itu ada struktur keorganisasian. Ketika kebijakan yang ada di atas kita atau lembaga yang menaungi lembaga kita di SMA 3, sedangkan kita sudah punya kebijakan tersendiri, kemudian ada kebijakan yang baru, di mana kebijakan yang baru dari atasan atau dari katakanlah provinsi, kemudian kepada SMA, maka kita harus mau tidak mau beradaptasi untuk mengikuti kebijakan yang lebih tinggi. Karena apapun yang namanya tujuan dari kebijakan yang lebih di atas itu lebih difokus pada secara nasional. Kalau yang kita kan lingkup pada sekolah saja. Jadi tetap kita mengikuti kebijakan meskipun itu berlawanan dengan kami. Bagaimana Pak Samsul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya akan menonjolkan musyawarah untuk mengambil kebijakan karena kebijakan itu sama-sama benar, tetapi harus memilih salah satu. Ya, maka saya akan mengumpulkan. Saya punya 4 wakasek, ada wakil kepala sekolah kesiswaan, kurikulum, humas, sarpras, juga ada yang lainnya lah. Itu saya kumpulkan, saya ajak sharing, saya ajak ngomong. Setelah itu di antara pendapat-pendapat kita ambil pendapat yang
terbanyak di antara pendapat-pendapat tersebut, sehingga saya akan berikan kebijakan berdasarkan musyawarah dengan para wakil kepala sekolah saya. Selain itu kira-kira prosedur di dalam sampai mengambil sebuah keputusan itu biasanya seperti apa? Ya kalau di tatanan Wakasek itu belum menemukan dari sebuah keputusan, saya akan merapatkan pada di rapat guru atau baik itu TU maupun para guru itu saya rapatkan. Kalau perlu ya kita voting dari dua pendapat itu, dan itu menjadi keputusan bersama. Yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika antara satu sisi keyakinan jenengan tapi satu sisi kebijakan yang berbeda dengan pemikiran jenengan, itu bagaimana? Ya kita sih sebenarnya mengambil keputusan itu kalau bisa itu secepatnya, tetapi kan tidak serta-merta karena kebijakan itu kan sama-sama benar tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah kita tetapkan. Ya tetap kita musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan itu. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu seperti apa? Tantangannya ketika seseorang dimintai pendapat diam. Tetapi ketika kita sudah mengambil kebijakan berkomentar. Nah, orang-orang seperti inilah yang kira-kira abu-abu, itu sulit untuk ditebak. Makanya saya berharap pada semua teman-teman harus punya tujuan, harus punya komitmen, dan juga ada loyalitas. Kalau seorang pimpinan sudah mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, yang tidak setuju, apapun yang terjadi ya harus mengikuti. Tapi itu tantangan kita, untuk kita dekati bersama-sama. Bila ada guru yang misalnya menurut panjenengan itu memiliki kasus melakukan sebuah pelanggaran, tapi di sisi lain jenengan itu kan kasihan sama dia kalau sampai dipindahkan atau sampai di resign, itu jelas merugikan orang seperti ini. Kira-kira jenengan di dalam menyelesaikan itu langsung diselesaikan di tempat atau dijadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedurnya seperti apa? Kami mencoba untuk memberikan pembinaan secara umum tentang kasus tersebut. Yang kedua, kita akan mengadakan pemanggilan terhadap orang tersebut, dan pemanggilan itu sifatnya juga pembinaan. Satu kali, kemudian kita ingatkan, kok masih tetap melakukan hal pelanggaran, kita panggil yang kedua kali. Kalau sudah dua kali, dia disuruh membuat surat pernyataan. Kalau dua kali dia masih melanggar lagi, mau tidak mau pernyataan ini harus saya bawa kepada pimpinan saya yang ada di atas saya. Kebijakan dari di atas sana terserah pada beliaunya, apakah dimutasi atau tidak. Karena satu duri di dalam tubuh itu akan menggerogoti tubuh secara keseluruhan. Seperti itu. Terakhir, Pak, dari semua dilema-dilema yang pernah Bapak lakukan untuk mengambil keputusan antara satu dengan yang kedua, kira-kira itu pembelajaran apa yang dapat jenengan petik? Sepanjang kita itu positive thinking terhadap apapun yang terjadi, saya kira semuanya bisa dibicarakan dan bisa diselesaikan. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tetap memungkinkan. Tapi yang namanya manusia itu punya karakter dan watak yang berbeda, sehingga kadangkala kita harus memahami dan memaklumi memang karakternya seperti itu. Kalau dituturi ya tambah ngamuk, gak dituturi ya tambah dodro. Akhirnya ya kita fleksibel aja, jual beli, sana jual kita beli, itu aja. Oke, terima kasih Pak Samsul atas jawaban-jawaban dan kesempatan saya bisa wawancara dengan panjenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isno. Semoga lancar dan sukses selalu. Amin.